Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aisyah Putri Caniago dengan NPM 10060319119 izin mempresentasikan terkait tugas presentasi fitoterapi untuk penyakit antidiabetes dari resum jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Salam Syzygium polyanthum White terhadap glibenclamide dalam menurunkan kadar glukosa darah mencit musculus yang diinduksi dengan aloksan. Latar belakang dari daun salam ini, daun salam merupakan salah satu obat herbal yang digunakan untuk antidiabetes yang dikonsumsi oleh masyarakat. Di mana pada penelitian sebelumnya membuktikan bahwa ekstrak etanol dari daun salam ini dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit yang diinduksi aloksan pada dosis 2,64 mg per 20 gram berat badan dengan 26,6% dan 5,24 mg per 20 gram berat badan dengan 34,2% serta pada dosis 249,6 mg per kilogram berat badan dan 499 mg per kilogram berat badan dalam 4 menurunkan kadar glukosa darah mencit yang diinduksi aloksan sebanding dengan glibenclamide. Namun, kombinasi antara obat herbal dan obat sintetis ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya interaksi sehingga dikhawatirkan terjadi efek hipoglikemik yang berlebihan apabila antidiabetes herbal dikonsumsi bersama dengan ADO. Oleh karena itu, peneliti dalam jurnal ini ingin mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun salam terhadap glibenclamide dalam menurunkan kadar glukosa darah dengan menggunakan mencit yang mengalami keadaan hiperglikemia akibat diinduksi senyawa aloksan. Hasil dari pengujian ini, hewan ujinya diikuti terlebih dahulu pada kadar glukosa darah awalnya yang menunjukkan hasil pengukurannya masing-masing mencit berkisar antara 83,6 kurang lebih 6,8 sampai 117,6 kurang lebih 30,4 mg per desiliter, di mana hasil ini menunjukkan bahwa seluruh hewan uji memiliki kadar glukosa darah normal, yaitu berkisar antara 62 sampai 175 mg per desiliter. Selanjutnya dilakukan penginduksian dengan memberikan aloksan dosis 70 mg per kilogram berat badan secara intravena untuk membuat hewan uji diabetes. Kemudian, hasil kadar glukosa darah hari ke-8 memperlihatkan terjadinya peningkatan kadar glukosa darah. Kadar glukosa darahnya ini mengalami penaikan antara 253,4 kurang lebih 30,41 sampai 393,2 kurang lebih 69,82 mg per desiliter, di mana mencit yang mengalami hiperglikemia mengalami poliurea. Hasil pengukuran kadar glukosa darah kelompok kontrol positif dan kelompok kontrol uji pada hari ke-15 dan ke-22 menunjukkan adanya penurunan kadar glukosa darah secara bertahap, sedangkan kelompok kontrol negatif masih mengalami hiperglikemia, sehingga pada hasil uji statistik, selisih penurunan kadar glukosa darah pada hari ke-15 menunjukkan adanya perbedaan bermakna antara kelompok KD1, yaitu glibenclamide dengan ekstrak daun salam 250 mg, KD2 glibenclamide 0,65 dengan ekstrak daun salam 500 mg, dan KD3 dengan glibenclamide dan ekstrak daun salam 750 mg dengan kelompok kontrol glibenclamide maupun kelompok dosis daun salam tunggal yaitu 250 mg, DS2 ekstrak daun salam 500 mg, dan DS3 ekstrak daun salam 750 mg. Kemudian penurunan kadar glukosa darah tinggi pada hari ke-22 adalah kelompok kombinasi glibenclamide dan ekstrak daun salam 750 mg per kilogram berat badan yaitu 287,4 kurang lebih 65,05 mg per desiliter. Hasil uji statistik ANOVA menunjukkan bahwa kelompok KD1, KD2, dan KD3 tidak memberikan perbedaan yang bermakna, sehingga kombinasi dosis yang efektif adalah KD1, yaitu kombinasi glibenclamide dan ekstrak daun salam 250 mg per kilogram berat badan. Mekanisme aksi yang terjadi pada daun salam ini yang pertama ada flavonoid, yaitu flavonoid ini diketahui mampu menangkap radikal bebas, ROS atau reaktif oksigen spesies atau RNS, yaitu reaktif nitrogen spesies melalui transfer elektron serta menghambat reaksi peroksidasi. Flavonoid ini juga dapat bekerja secara langsung terhadap sel beta pankreas dengan memicu pengaktifan kaskade sinyal CMAP.
CAMP dalam memperkuat sekresi insulin yang disintesi oleh glukosa. Kedua ada phenolics, di mana senyawa phenolic ini di dalam daun salam seperti 3,4,5 trihidroksiasam benzoat, 4 hidroksi 3 metoksiasam benzoat, dan 4 hidroksi 3,5 dimetoksiasam benzoat bersifat sebagai antioksidan. Yang ketiga ada alkaloid, di mana alkaloid ini memiliki cincin imidazol yang dapat menstimulasi sekresi insulin dalam menurunkan kadar glukosa darah dan memperkuat toleransi terhadap glukosa. Yang keempat ada tanin, dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan cara menangkap radikal bebas dan mengurangi peningkatan stres oksidasi pada penderita diabetes sehingga mampu mengontrol kadar glukosa darah. Yang kelima ada saponin, di mana saponin ini dapat merangsang sekresi insulin pada sel beta pankreas, yang mana mekanismenya sama seperti obat hipoglikemik atau golongan sulfonylurea dengan menghambat channel kalium adenosin trifosfatase sehingga aliran kalium keluar sel terganggu. Akibatnya terjadi depolarisasi membran sel beta pankreas sehingga channel kalsium adenosin trifosfatase terbuka dan ion kalsiumnya masuk ke sitoplasma. Keberadaan ion kalsium tersebut mengaktifkan enzim kalmodium dalam sel sehingga terjadi eksotirosis insulin dari vesikel untuk disekresikan keluar sel. Yang terakhir ada terpenoid, di mana terpenoid ini sama seperti triterpenoid yang dapat meningkatkan penyerapan glukosa dengan bertindak meniru kerja insulin dan sebagai insulin sensitizer, di mana triterpenoid ini dapat berperan sebagai insulin yang mampu berikatan dengan reseptor insulin. Triterpenoid ini juga mampu menghambat produksi TNF-alfa atau tumor necrosis factor di jaringan pankreas, di mana TNF-alfa ini dihasilkan oleh aktivitas ROS dengan dihambatnya produksi TNF-alfa, maka efek kerusakan serta menurunnya sensitivitas insulin lebih rendah. Kesimpulan dari jurnal resum ini, penggunaan kombinasi glibenclamid 0,65 mg per kilogram berat badan dan ekstrak daun salam 250 mg per kilogram berat badan secara oral terbukti dapat memperbesar penurunan kadar glukosa darah, sehingga kombinasi dari glibenclamid dengan ekstrak daun salam dapat dilakukan oleh pasien diabetes untuk memperbesar penurunan kadar glukosa darah. Tetapi tetap diperlukan pengawasan dalam penggunaannya, terutama jika digunakan lebih dari 14 hari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.